Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pengantar manajemen. Pada kali ini kita masuk pada sesi ke-7 atau pertemuan ke-7 di mana kita akan membahas mengenai fungsi pengarahan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas pada kali ini ya atau setelah menonton video ini, Anda memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama pengarahan, yang kedua bentuk-bentuk pengarahan, selanjutnya karakteristik pengarahan. Nah, jika kita ingat kembali ya, dalam fungsi manajemen ada 4 fungsi utama yaitu planning atau perencanaan, kemudian pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pengarahan atau actuating, dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Nah, yang akan kita bahas adalah fungsi ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pengarahan sendiri merupakan kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam mencapai tujuan. Ya, kalau di sini kita berbicara mengenai organisasi, berarti kegiatan ini dimaksudkan ya untuk memberikan instruksi kepada orang lain atau petunjuk kepada orang lain ya agar orang-orang tersebut ya mengarah atau bergerak pada pencapaian tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang memberi pengarahan? Nah, pengarahan akan diberikan secara hierarkis, ya, di mana top manager akan memberikan arahan kepada middle manager. Middle manager akan memberikan arahan kepada first line manager, sampai yang terakhir nanti arahan diterima oleh karyawan di lapangan. Pengarahan yang baik dilakukan oleh kepemimpinan yang baik. Nah, kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang seperti apa? Kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik dan jelas. Ya, jadi yang diberikan arahan itu bisa memahami apa yang diinformasikan oleh yang memberikan arahan. Yang kedua, saling kerjasama ya antara yang memberi pengarahan dengan yang diarahkan. Yang ketiga, mampu meminimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik atau gejolak. Nah, jadi arahan yang baik adalah arahan yang disampaikan oleh kepemimpinan yang baik atau pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang baik itu yang seperti apa? Ya, ini ya, yang bisa menjelaskan ya atau yang bisa memberikan arahan secara jelas, kemudian mampu bekerja sama dengan yang diberikan arahan, dan yang terakhir adalah mampu meminimalisir konflik yang mungkin terjadi dalam organisasi. Bentuk pengarahan. Pengarahan dapat berbentuk yang pertama, kepemimpinan dari pihak manajemen, yang kedua, dengan cara mengkomunikasikan norma yang berlaku dari budaya organisasi atau norma perilaku dari budaya organisasi. Yang ketiga, membangun kesepakatan di antara para pekerja. Kunci dari pengarahan adalah komunikasi. Ya, bagaimana mengkomunikasikan informasi dari pihak yang memberikan arahan kepada pihak yang menerima arahan. Tujuan fungsi pengarahan yang pertama adalah memprakarsai aksi, yang kedua sebagai alat motivasi, yang ketiga mengintegrasikan upaya, yang keempat menyediakan stabilisasi, yang kelima penggunaan sumber daya dengan efisien, dan yang terakhir adalah coping perubahan. Nah, terkait dengan tujuan fungsi pengarahan ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah memprakarsai aksi. Bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menuntun. Bawahan pasti takut salah, takut tidak sesuai. Nah, selanjutnya bawahan pasti akan menanyakan atau karyawan pasti akan bertanya-tanya, apa sih yang harus mereka lakukan? Kapan mereka harus mulai melakukannya dan bagaimana cara melakukannya? Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasannya. Ya, jadi fungsi yang pertama adalah memprakarsai aksi. Ya, mengawali aksi atau tindakan. Ya, karena bawahan ya atau karyawan tidak akan memulai pekerjaannya jika tidak diarahkan, tidak diberitahu apa yang harus dikerjakan, kapan dia harus mulai dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, fungsi pengarahan ya di sini adalah
membuat karyawan ya bisa memahami apa yang harus dikerjakan, kapan mereka harus mulai bekerja, dan bagaimana mereka harus mengerjakannya. Fungsi yang kedua sebagai alat motivasi. Hal yang umum terjadi adalah pegawai menjalankan apa yang diperintahkan hanya karena tugas. Motivasi pegawai hanya mendapatkan uang, terkadang pegawai tidak peduli dengan kondisi perusahaan. Fungsi pengarahan bukan hanya tentang menyuruh atau menuntut, tapi memotivasi pihak yang disuruh atau karyawan. Setiap bawahan pasti memiliki masalah, hambatan, dan motivasi tersendiri. Manajemen atas harus bisa memberikan penjelasan dan motivasi yang lebih untuk para bawahannya, agar menjalankan tugas secara maksimal dan detail. Pemimpin harus dekat dengan bawahannya, membuat karyawannya punya motivasi berlebih untuk menjalankan perintah yang sudah direncanakan. Ya, jadi selain sebagai yang pertama adalah memprakarsai aksi atau mengawali aksi, ya, yang kedua fungsi dari pengarahan adalah sebagai alat motivasi, di mana karyawan di sini mengerjakan tugas tidak hanya karena adanya perintah, ya, tapi di sini karyawan mengerjakan tugas bisa secara maksimal atau bisa secara mendetail, ya, karena dia termotivasi nih untuk melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah adanya kedekatan antara pemimpin dengan bawahannya, atau pemimpin dengan bawahannya harus dapat bekerja sama, ya. Contoh motivasi adalah dengan menyediakan reward atau punishment bagi bawahannya. Nah, ini yang umum digunakan ya untuk memotivasi karyawan adalah dengan memberikan reward atau punishment. Nah, jadi untuk karyawan yang mampu mengerjakan pekerjaannya secara maksimal, secara baik, dia akan mendapatkan reward. Ya, sedangkan untuk karyawan atau pekerja yang tidak mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik atau tidak mampu mencapai target, ya, maka akan mendapatkan punishment. Selanjutnya, mengintegrasikan upaya. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa bagian atau departemen. Tiap bagian tidak sama tugas dan tanggung jawabnya. Manfaat pengarahan adalah membuat antar bagian berjalan beriringan, saling bekerja sama, dan tidak saling konflik kesesama atau saling terintegrasi. Integrasi sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang diinginkan dan segala yang diusahakan menjadi efektif. Ya, karena organisasi itu merupakan satu kesatuan ya, meskipun di dalamnya dibagi-bagi atau terdapat banyak bagian, tapi mereka merupakan satu kesatuan, di mana memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai target atau tujuan atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, fungsi pengarahan di sini adalah mengarahkan antar bagian atau mengarahkan bagian-bagiannya ya agar mampu berintegrasi dengan bagian lain dalam mencapai tujuan organisasi. Agar berhasil, atasan harus melakukan persuasif leadership, pendekatan yang persuasif kepada semua orang yang menjalankan tugas dan komunikasi yang efektif antar bagian di dalam perusahaan. Selama melakukan pengarahan, harus dilakukan oleh atasan dengan cara memberi petunjuk, memberikan instruksi, dan inspirasi kepada bawahan atau departemen yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi menyediakan stabilitasi. Perusahaan menyukai kondisi yang stabil. Ya, semua perusahaan pasti menyukai kondisi yang stabil. Tidak sering terjadi perubahan, tidak sering terjadi gejolak atau konflik yang bisa merugikan dan memerlukan banyak penyesuaian. Stabilitas perusahaan harus diciptakan agar mencapai kondisi yang stabil dan semua bagian bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Fungsi pengarahan bisa dimaksimalkan untuk hal tersebut. Ini yang harus dimiliki oleh manajer, yaitu komunikasi yang efektif, persuasif, supervisi yang tegas, dan motivasi. Ya, tadi ya, bagaimana motivasi bisa tersampaikan dengan baik adalah dengan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik salah satunya adalah bisa meminimalisir ya konflik yang mungkin muncul. Apabila semua itu bisa berjalan dengan baik, tidak ada alasan untuk internal perusahaan menjadi tidak stabil. Selanjutnya, penggunaan sumber daya dengan efisien. Fungsi pengarahan akan mengarah pada efisiensi perusahaan. Orang, uang, alat, mesin selalu diarahkan agar efisien.
Dengan fungsi pengarahan, orang akan jelas melakukan apa, di mana, kapan, menggunakan apa, berapa anggarannya. Pengarahan akan mengantisipasi hal-hal yang tidak jelas atau tidak efisien, sehingga sumber daya yang dimiliki bisa bekerja secara maksimal. Memberikan keuntungan maksimum, meminimalkan biaya, ujungnya menambah profit pada perusahaan. Yang terakhir adalah coping perubahan. Coping adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam hukum ekonomi, kondisi akan selalu mengalami perubahan. Perubahan harus direspon oleh perusahaan agar tetap bisa bertahan, eksis di pasarnya, tidak kehilangan pelanggan, tidak kehilangan karyawan, tidak kehilangan momentum, dan tidak kehilangan keuntungan. Perubahan internal perusahaan juga sangat bisa terjadi. Perubahan bisa membuat atasan atau bawahan menjadi kaku, tidak siap, atau ketinggalan. Pengarahan bisa diandalkan untuk bisa menghadapi perubahan tersebut. Pengarahan digunakan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru, baik secara internal maupun eksternal. Fungsi pengarahan bisa dimanfaatkan manajemen untuk berkomunikasi bahwa ada sifat dan isi yang berubah, memberitahu pada bawahan secara jelas dan mudah dimengerti. Nah ini ya, jadi kondisi lapangan atau kondisi ekonomi kan selalu berubah-ubah. Yang dilakukan oleh perusahaan adalah menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Tentunya ketika perusahaan merubah dirinya atau menyesuaikan dirinya pada kondisi yang saat ini terjadi, di internal perusahaan pun akan berubah. Nah, jika tidak siap ya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan ya, ini bawahan akan menjadi kaku, tidak siap atau ketinggalan ya, sehingga yang terjadi adalah produktivitasnya akan menurun ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah dengan menginformasikan ya perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, memberikan arahan apa yang harus dilakukan ya. Memberikan arahan perubahan apa yang terjadi, apa yang sekarang harus dilakukan ya, sehingga karyawan dapat memahami perubahan tersebut secara jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk pada tantangan fungsi pengarahan. Ada beberapa tantangan dalam fungsi pengarahan. Yang pertama adalah tingkah laku manusia atau human behavior. Kemudian hubungan manusia, kepemimpinan, dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, ini merupakan tantangan dalam fungsi pengarahan. Kita akan bahas satu-satu terkait dengan fungsi pengarahan. Yang pertama adalah tingkah laku manusia atau human behavior. Tidak ada salahnya manajemen mempelajari ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Ilmu-ilmu tersebut cukup penting jika dikaitkan dengan fungsi pengarahan, karena dalam manajemen terdiri dari banyak orang, banyak kepala, banyak ide, dan banyak masalah. Nah, ini ya, jadi tambahan bagi manajer ya, nggak ada salahnya ya untuk pimpinan atau manajemen ya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia ya. Contohnya di sini ada ilmu psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan lainnya. Ya, ada juga psikologi industri. Nah, ilmu-ilmu ini ya sangat penting jika dikaitkan dengan fungsi pengarahan. Karena apa? Karena ketika manajemen mengarahkan, dia akan mengarahkan kepada banyak pihak atau banyak karyawan, di mana karyawan-karyawan tersebut ya memiliki banyak ide, banyak pemikiran, ya banyak masalah, banyak kepala. Nah, ilmu-ilmu yang tadi dipelajari itu akan mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan terkait dengan tingkah laku manusia. Pengarahan tidak akan sukses jika tidak memahami bagaimana tingkah laku anggota individu dalam organisasi. Pendekatan terhadap setiap individu atau kelompok kerja berbeda-beda pendekatan dan cara mengarahkannya. Nah, ini ya juga ilmu yang tadi dipelajari ya, yang dapat dipelajari oleh manajemen, ini juga bisa untuk memahami bagaimana tingkah laku individu di dalam organisasi ya, karena tadi di dalam organisasi banyak kepala, banyak ide, banyak masalah, cara pendekatannya pun berbeda-beda ya, karena karakteristik manusia itu juga berbeda-beda.
Tugas pengarahan adalah menyatukan yang berbeda itu agar selaras dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah hubungan manusia. Hubungan manusia di sini adalah hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam suatu organisasi. Karena setiap individu tidak sama baik kepentingan maupun tingkah lakunya, maka potensi konflik akan mungkin terjadi. Ya, jadi hubungan manusia adalah hubungan antar manusia atau manusia dengan kelompok. Ya, di dalam suatu organisasi. Nah, karena setiap orang itu memiliki kepentingannya masing-masing atau memiliki idenya masing-masing ya, sehingga tidak memungkinkan munculnya konflik atau gejolak ya di dalam hubungan antar manusia. Nah, pengarahan di sini berfungsi untuk menyelaraskan hubungan manusia dalam suatu organisasi, mempersempit ruang konflik serta menjembatani agar antar individu dan kelompok ya, sehingga potensi konflik yang mungkin terjadi itu bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Sukses tidaknya pengarahan tergantung pada pemimpinnya. Ya, tadi sudah disampaikan juga di slide awal ya bahwa pengarahan yang baik itu dilakukan oleh pemimpin yang baik. Sehingga di sini sukses tidaknya pengarahan itu tergantung pada pemimpinnya. Ya, pemimpin adalah orangnya, sedangkan kepemimpinan adalah gaya memimpinnya. Seorang pemimpin harus tahu kapan harus tegas, kapan harus santun, kapan harus memberikan instruksi, dan kapan harus memberikan motivasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan komunikasi. Komunikasi merupakan seni dalam fungsi pengarahan. Ya, tadi ya sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa kunci pengarahan adalah komunikasi. Nah, bagaimana cara menyampaikan pesan, cara menyuruh orang, cara memotivasi orang, dan cara meredakan konflik. Nah, ini ada pendapat dari Dr. Andes Malayu yang mengungkapkan bahwa komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah, laporan berita, ide, gagasan, pesan atau informasi dari komunikator. Ya, komunikator itu pemberi informasi atau pengirim kepada pihak lain atau penerima, agar di antara mereka saling berinteraksi. Di sini ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah instruktif atau memberikan perintah kepada bawahan. Kemudian yang kedua adalah evaluatif atau memberikan laporan bawahan kepada atasan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah informatif, menyampaikan berita, pesan sebagai info tambahan. Dan yang keempat adalah influencing atau memberikan saran atau nasihat. Nah, ini merupakan 4 fungsi dari komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik fungsi pengarahan. Ya, di sini ada 6 karakteristik fungsi pengarahan. Yang pertama adalah persuasive function, kemudian continuous activity. Selanjutnya yang ketiga adalah human factor, yang keempat creative activity, yang kelima executive function, dan yang keenam delegated function. Nah, ini kita akan mempelajari satu-satu terkait dengan karakteristik fungsi pengarahan. Yang pertama adalah pervasive function. Pervasive function adalah bentuk pengarahan yang diterima di berbagai tingkat organisasi perusahaan. Setiap manajer atau atasan memberikan petunjuk kepada masing-masing bawahannya. Kemudian yang kedua, continuous activity. Fungsi pengarahan dilakukan terus-menerus sepanjang organisasi berdiri dan beroperasi. Dilakukan dengan konsisten, berkualitas, dan berkembang. Karakteristik yang ketiga terkait dengan pengarahan adalah human factor. Human factor adalah perilaku manusia. Perilaku manusia sulit untuk diprediksi, kompleks, dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan arahan yang diberikan sama. Fungsi pengarahan sangat dekat dengan human factor dan menjadi perhatian dalam memberikan arahan. Karakteristik yang selanjutnya adalah creative activity. Fungsi pengarahan adalah merubah rencana menjadi tindakan. Jika tanpa diarahkan, seorang bawahan menjadi tidak aktif.
tenaga, pikiran, dan ide-idenya tidak berkontribusi secara maksimal. Kemudian, karakteristik pengarahan yang kelima adalah executive function. Bawahan menerima dan menjalankan instruksi hanya dari atasannya saja. Fungsi pengarahan dijalankan oleh semua eksekutif atau semua level manager di semua jenjang atau tingkatan manajemen. Kemudian, karakteristik yang terakhir adalah atasan pasti memiliki keterbatasan dalam bekerja memimpin bawahannya. Mendelegasikan kewenangan kepada orang lain membuat pengarahan menjadi lebih mudah dan mampu membantunya mengurus pekerjaan yang kompleks. Nah, demikian penjelasan terkait dengan keenam karakteristik pengarahan. Baik, selesai di sini penjelasan terkait dengan pengarahan, ya. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, di sini untuk tugas ada 5 tugas uraian yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, pengarahan yang baik dipengaruhi oleh kepemimpinan yang baik. Jelaskan mengapa. Yang kedua, sebut dan jelaskan secara singkat tujuan-tujuan fungsi pengarahan. Yang ketiga, sebut dan jelaskan kemampuan yang harus dimiliki seorang manajer untuk menciptakan kondisi stabil dalam suatu organisasi. Yang keempat, sebut dan jelaskan secara singkat tantangan fungsi pengarahan. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan directing dan siapa yang memberikan pengarahan. Nah, untuk tugas silahkan Anda kerjakan dalam bentuk Word atau PDF. Nah, selanjutnya nanti tugas silahkan Anda kumpulkan melalui email mira.andriana@stekom.ac.id dalam bentuk Word atau PDF. Oke, selanjutnya, terkait subjek email ya nanti disesuaikan dengan pertemuannya ya, tugas 7 pengamen. Nanti saya revisi di filenya ya yang ada di Google Drive ya, jadi nanti Anda akses sudah benar semua. Ini masih belum saya perbaiki ternyata. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala saat mengerjakan tugas, silakan hubungi saya melalui WA. Baik, jika tidak kuliah saya akhiri ya terkait dengan pembahasan pengarahan. Terima kasih banyak partisipasinya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini terkait dengan pengarahan. Nah, untuk materi dan tugas ya bisa Anda download melalui link yang ada di Siakat. Ya, selanjutnya tetap jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, selalu gunakan masker, hindari kerumunan, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.